Pasangan yang baru menikah seringkali memiliki perjanjian di antara mereka berdua. Entah itu soal cita-cita, keinginan, tentang anak, perjanjian pranikah, perjanjian pisah harta, bahkan harta gono gini, andai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap kehidupan pernikahan mereka kelak. Pasangan yang satu ini pun tidak jauh berbeda dengan pasangan lainnya, di mana mereka juga melakukan perjanjian di dalam pernikahannya. Bedanya adalah perjanjian yang mereka buat sedikit aneh dan tidak biasa, yang mungkin saja tidak akan pernah dilakukan oleh pasangan lain pada umumnya. Perjanjian mereka berubah menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. It's Jejelisius Storytime. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negara Amerika Serikat. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Pada malam tanggal 14 Oktober 2014, Kelly mengundang teman kerjanya yang bernama Christopher Regan untuk mengunjunginya di rumah. Tapi beberapa hari kemudian, Regan dilaporkan hilang. Dari penyelidikan awal, ditemukan mobil Regan berada di bagian timur dari kota Iron River di Michigan. Tidak terdapat tanda-tanda akan keberadaan Regan. Tidak ada yang mengetahui apa yang telah terjadi kepadanya. Penyidik pun kemudian menginterogasi Kelly, karena dialah orang yang terakhir yang ditemui oleh Regan. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa Kelly memiliki hubungan spesial dengan Regan, sehingga Kelly pun dijadikan sebagai tersangka utamanya. Walaupun begitu, penyidik tetap tidak dapat menemukan bukti yang kuat akan keterlibatan Kelly atas hilangnya Regan. Dengan dibantu oleh pihak FBI, mereka melakukan penyelidikan lebih mendalam dan melakukan penggeledahan di rumah Kelly. Tapi sayangnya, penggeledahan tersebut tidak membawa hasil sama sekali. Meskipun begitu, status Kelly sebagai tersangka utama tidak dihilangkan begitu saja. Tidak berapa lama setelah penggeledahan tersebut dilakukan, Kelly dan suaminya pun pindah ke Lake County, Indiana. Selama 4 tahun, keberadaan Regan masih tetap menjadi misteri. Walaupun penyidik tidak dapat menemukan keberadaan Regan, tetapi mereka percaya bahwa Regan tidak menghilang begitu saja. Kemungkinan telah terjadi sesuatu yang buruk terhadapnya. Tapi segalanya berubah ketika pada bulan Februari tahun 2016, Jason Cochran meninggal akibat overdosis obat terlarang. Walaupun Kelly menulis di laman Facebooknya mengatakan bahwa ini adalah hal terburuk yang harus dihadapinya, tapi penyidik tetap menaruh kecurigaan akan penyebab kematian Jason yang janggal. Beberapa minggu setelah kematian Jason, kasus Regan pun dibuka kembali, dan hanya dalam waktu 9 minggu kemudian, Kelly pun didakwa atas kematian Chris Regan. Ketika polisi mendatangi rumahnya di Indiana, Kelly telah berhasil melarikan diri dari sana. Tapi akhirnya berhasil ditangkap di kota Kentucky pada tanggal 28 April 2016. Kelly dilaporkan telah diinterogasi selama 70 jam atas kematian Regan. Setelah interogasi yang melelahkan tersebut, Kelly akhirnya mengatakan bahwa penyidik sebaiknya mencari petunjuk di daerah terpencil di hutan Michigan. Penyidik pun melakukan pencarian di lokasi yang ditunjukkan oleh Kelly. Di sana mereka menemukan sebuah senapan laras panjang beserta peluru kaliber 22 dan sepasang kacamata. Penyusuran lanjutan di hutan menemukan sebuah tengkorak kepala dengan luka lubang seperti bekas terkena peluru tajam, serta sisa tulang-tulang manusia. Setelah dilakukan penelitian, akhirnya dinyatakan bahwa itu adalah tengkorak milik Chris Regan. Dari hasil penyelidikan dilaporkan bahwa pada malam tanggal 14 Oktober 2014, ketika Regan datang dan menginap di rumah Kelly, Regan berpikir
bahwa hanya ada mereka berdua saja yang berada di rumah. Ternyata tidak. Di sana juga ada Jason yang mengetahui dan sedang menunggu kedatangannya. Diduga bahwa ketika Jason melihat istri dan Regan sedang berduaan di kamar, Jason masuk dan menyarangkan sebutir peluru yang tepat mengenai kepala Regan dengan senjata kaliber 22-nya yang sama persis seperti yang ditemukan di hutan Michigan. Bukannya melaporkan suaminya kepada pihak berwajib atas kejadian tersebut, Kelly malah membantu suaminya untuk menghilangkan jejak kematian Regan, pacar gelapnya. Belakangan kepada penyidik, Kelly mengaku bahwa dia mencarikan sebuah gergaji mesin untuk digunakan oleh Jason. Mereka kemudian memasukkannya ke dalam tempat sampah dan membuangnya ke hutan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya sejak awal memang Kelly telah terlibat dan menjadi bagian atas rencana kejam tersebut. Seperti juga pasangan lainnya, Kelly dan Jason telah membuat janji di hari pernikahan mereka, di mana mereka menyatakan bahwa apabila ada orang ketiga di dalam kehidupan pernikahan mereka, maka selingkuhan mereka tersebut akan dihilangkan nyawanya. Persis seperti itulah yang telah dilakukan oleh Jason terhadap Regan. Dari berbagai sumber berita mengatakan bahwa ketika berada di tahanan, Kelly dilaporkan telah merubah kacamatanya menjadi sebuah senjata untuk mengancam orang-orang yang berada terlalu dekat dengannya dan juga mengancam akan menggunakannya untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Pada saat persidangan, pacar Regan yang bernama Terry O'Donnell mengatakan bahwa Kelly menatapnya sambil menyeringai. Dia merasa Kelly adalah orang yang paling menakutkan yang pernah dilihatnya, dan dia bahkan tidak berani memandang Kelly saat sedang bersaksi. Selain bersaksi atas kematian Regan, Terry juga menyatakan pendapatnya bahwa dilihat dari cara Kelly membersihkan dan menghilangkan bukti dari tempat kejadian perkara secara menyeluruh tanpa bekas sama sekali, hal itu sangatlah mencurigakan. Tidak mungkin seorang yang baru pertama kali melakukan kejahatan tersebut dapat dengan mudah membersihkan jejaknya, bahkan tanpa terdeteksi sama sekali oleh pihak FBI. Pada tanggal 10 Mei 2017, Kelly dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kematian Chris Regan. Namun penyidik masih curiga atas overdosis yang dialami oleh suaminya. Dikarenakan walaupun Jason dinyatakan overdosis, akan tetapi dari hasil otopsi dinyatakan bahwa penyebab kematian Jason adalah diakibatkan oleh kekurangan oksigen di dalam tubuh. Dari hasil interogasi lebih lanjut, Kelly mengaku telah sengaja menyuntik Jason dengan obat terlarang yang menyebabkannya overdosis, dan untuk lebih memastikannya, Kelly pun membekapnya dengan bantal. Kelly mengatakan bahwa dia marah kepada suaminya karena telah menghilangkan nyawa Regan. Karena itu, agar adil, dia pun melakukan hal yang sama terhadap suaminya demi untuk membalaskan dendamnya atas kematian pacarnya tersebut. Dia mengatakan bahwa Regan adalah satu-satunya hal terindah yang pernah dimiliki di dalam hidupnya, serta itu adalah suatu pembalasan dendam karena dia masih membenci suaminya. Kelly mengaku bersalah atas kematian suaminya, dan pada tanggal 18 April 2018, dia dijatuhi hukuman penjara selama 65 tahun. Hanya dalam rentang waktu sekitar setahun, Kelly telah menghilangkan nyawa 2 orang yang pernah dicintainya. Tapi, ini hanyalah awal dari serangkaian kejadian yang tidak terduga sama sekali. Ternyata, banyak orang yang setuju dengan pendapat pacar Regan yang bernama Terry soal kepandaian Kelly dalam menghilangkan bukti kejahatan yang telah dilakukannya. Mereka mulai curiga bahwa mungkin saja bukan kali ini saja dia melakukan kejahatannya, tapi ada kemungkinan keterlibatannya terhadap kasus lainnya juga. Colton Caboyan, saudara kandung Kelly, memberitahukan kepada penyidik bahwa kemungkinan korban Kelly lebih dari 2 orang, bukan hanya Regan dan Jason saja. Colton bahkan menduga bahwa kemungkinan keseluruhan korban Kelly berjumlah 9 orang.
Begitu juga menurut catatan pengadilan. Kelly juga mengakui keterlibatannya atas kematian orang lain. Tapi sayangnya, Kelly telah membuat plea deal, yaitu kesepakatan pembelaan, dalam kasus Jason, sehingga dia tidak dapat lagi dituntut atas kemungkinan keterlibatannya dengan kasus lainnya. Walaupun mengejutkan, tapi kejadian tersebut bukanlah akhir dari kasus ini. Investigation Discovery Documentary Death Note, sebuah acara terkemuka yang ditayangkan di televisi yang membahas tentang kriminalitas, mengungkapkan penemuan yang mengejutkan. Mereka mengatakan bahwa kemungkinan besar Kelly maupun Jason telah menghidangkan bagian dari tubuh Regan kepada para tetangganya pada suatu acara barbecue yang diadakan oleh mereka tidak lama setelah hilangnya Regan. Hal ini diketahui dari para tetangga yang mengatakan bahwa daging yang disajikan kepada mereka rasanya aneh dan tidak biasa. Walaupun begitu, sampai saat ini pernyataan tersebut belum dibuktikan secara resmi oleh penyidik. Lahir dengan nama lengkap Kelly Mary Cochran pada tanggal 5 Juni 1982 di Maryville, Indiana, saat ini sedang ditahan di penjara Women's Huron Valley Correctional Facility di Pittsfield, Michigan. Demikianlah sedikit cerita tentang Kelly Cochran. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Apakah keadilan telah ditegakkan? Apakah Kelly telah mendapatkan ganjaran atas perbuatannya? Bagaimanakah pendapat teman-teman JST tentang perjanjian pernikahan mereka? Apakah ada juga di antara teman-teman JST yang melakukan perjanjian dalam pernikahan? Apakah hukuman penjara seumur hidup telah sesuai untuknya? Atau mungkin hukuman matilah yang lebih pantas untuknya mengingat perlakuannya terhadap para korban? Dengan senang hati, kami akan menunggu pendapat dari teman-teman JST semuanya. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Delicious Stories. Bye-bye.